Saya mulai. Oke, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu guru sekalian. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Zoho Form. Ya, hampir sama dengan Google Form. Zoho Form ini biasanya juga digunakan untuk angket, kuesioner. Nah, tapi di sini yang kelebihannya dari Google Form itu kalau ini adalah ada signature-nya ya. Nah, mungkin lebih jelasnya lagi nanti dibahas tuntas, dibahas habis sampai ke akar-akarnya oleh Pak Made Mahendra. Nah, Pak Made Mahendra ini udah apa namanya? Udah pro-nya nih di bidang itu. Jadi supaya tidak memakan waktu banyak, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Made Mahendra. Pak Made Mahendra, silahkan. Baik, terima kasih pada Bu Agustina mengantarkan kegiatan kita yang kedua hari ini, jadi session kedua. Saya akan coba sharing tentang membuat form online dengan Zoho Form. Sebelum lanjut, izinkan saya mengaturkan penganjalimat. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, oke. Untuk kali ini saya lebih menampilkan ke demo aja, demonstrasi tahapan demi tahapan. Ini sebagai salah satu, katakanlah, alternatif lain dari Bapak Ibu. Kalau Google Form kemarin sudah masih agar ada informasi baru, ada juga yang lebih pilihan-pilihan lain selain Google Form, ya Bapak Ibu paham juga. Jadi saya coba sharing beberapa. Saya mulai dari sini dulu. Oke, tool untuk membuat form banyak sebenarnya. Jadi yang paling standar atau yang paling umum digunakan dan gratis, full gratis, tidak ada batasan, yaitu Google. Di samping juga saingannya Google ini biasanya sih Microsoft juga punya sebenarnya. Cuman ya biasa kalau Google dengan Gmail, kalau di Microsoft pasti dengan email. Oke, yang lain saya kenalkan ada, ini mungkin saya ambil satu web yang bagus. Ada 6 tool untuk membuat, mungkin dibilang survei ya, di survei online. Yang pertama ini mungkin yang cukup bagus, cuman ya terbatas seperti yang saya bilang. Ada namanya survei Monkey. Nah, batasannya ini, jadi pada versi gratis dia hanya 10 pertanyaan, 100 responden, dan seterusnya. Biasa kalau hanya aplikasi ini pasti dibatasi. Pilihan lain ada juga namanya tipe form. Ya, ini ada kelebihannya, mengajukan pertanyaan mudah, manusiawi, dan menarik. Jadi tampilannya cukup menarik ini. Di versi gratis, dia menawarkan ini sudah pertanyaan tak terbatas, ya, jawaban juga tak terbatas, ekspor data juga bisa, jadi bisa nanti dalam PDF. Cuman saya jarang menggunakan ini, kayaknya mungkin Bapak Ibu silakan nanti ngoprek atau uji coba. Jadi ada tipe form. Customization juga sama dengan di Google ini, laporan sederhana. Nah, ini mungkin yang kemarin sudah dikenalkan oleh Pak Wiswaham, Google Form. Masih banyak yang mungkin bisa Bapak Ibu kembangkan, mungkin dikaitkan dengan Excel bisa sebenarnya. Kemudian, nah ini sudah sangat full gratis ya. Kemudian yang kelima ada dari Zoho. Zoho ini punya gini, nanti mungkin saya kenalkan lebih lanjut. Jadi satu gininya adalah Zoho Form. Ini mungkin web yang lama ya, jadi tidak terbatas sebenarnya. Ini mungkin yang lama, tidak terbatas untuk Zoho Form, jumlah surveinya, jumlah pertanyaan, responnya juga tidak terbatas. Cuman yang dibatasi kalau bahasanya adalah 500 submit.
Ini baru kemarin saya temukan. Saya kemarin menggunakan untuk desain saya udah sangat bagus sebenarnya. Ada ujian sekolah online. Nah, absennya saya buat di Soho. Jadi Soho dengan gini kan adalah eh, kesulitan kita dalam ujian sekolah online itu adalah kita tidak tahu apakah benar ini siswa yang bekerja atau orang lain. Nah, kan itu pertanyaan pertama. Apakah nanti bukan kakaknya atau siapa? Nah, sebagai bukti bahwa dia yang kerja, walaupun bisa dikondisikan sih, tapi paling tidak kita udah punya bukti. Jadi saya minta dia mengirimkan foto selfie. Jadi sebelum sebelum dia bekerja ngisi absensi ada ngisi foto selfie. Nah, udah jalan satu dua season udah jalan. Nah, kebetulan siswa saya 315 kalau tidak salah kemarin. Nah, di season pertama udah jalan, hari pertama udah jalan. 300 masuk termasuk foto kita udah bisa lihat. Ya, paling tidak kita udah punya bukti dia yang kerja dulu beneran. Nah, di hari kedua inilah bermasalah. Saya belum sampai enggak ketemu apa sih bisa banyak enggak bisa isi absensi. Sehingga saya coba oprek-oprek ternyata jawabannya dari Soho itu membatasi eh, satu akun kita itu hanya bisa 500 submit. Nah, ini hati-hati teman-teman yang menggunakan Soho. Kalau dalam gini banyak, mohon hati-hati. Begitu 500 submit, ya udah kita nggak bisa pakai lagi gininya. Karena udah terpenuhi batas kuotanya. Jadi 500 submit, bukan 500 responden. Kalau kita sekarang uji coba submit, berarti udah satu terhitung. Sebentar uji coba lagi submit, dua, dan seterusnya. Jadi bukan responden. Berapa kali kita menggunakan submit. Nah itu gininya, apa namanya, kelemahan di SEO. Sehingga terpaksa kemarin saya beralih lagi ke Google Form karena ujian sekolah itu kan lumayan mapelnya banyak, apalagi nangani 300 siswa. Nah, itu satu kelemahan di Soho, tapi fiturnya sangat lengkap, sangat bagus. Mungkin kita coba trik-triknya. Kemudian ada nomor 5, survei Gizmo. Ini juga belum sempat saya coba. Ada juga Planet. Nah, ini beberapa pilihan lain. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan selain Google Form, kita juga atau Bapak Ibu juga disediakan banyak pilihan. Saya kenalkan yang sudah saya pakai praktik baik saya. Ini juga sudah sering kami gunakan di webinar, WIB. Bahkan kalau saya tidak menghitungkan kemarin ada 150, mungkin saya pakai ini ya. Kalau 150 kemudian kali 10 udah saya kehabisan gini nanti. Saya harus gini ya. Terpaksa saya pakai Google. Oke, saya kenalkan sedikit, bukan bermaksud promosi, tapi kita coba manfaatkan apa yang bisa dimaksimalkan nanti. Soho ini mirip dengan Google, mirip dengan Microsoft. Dia menyediakan portal yang di dalamnya ada aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Jadi ada macam di sini, ada Messenger, Klik, kemudian meeting juga bisa, Soho Meeting, webinar. Cuman kalau kita coba kita lihat langsung terbatas juga, jadi dibatasi juga. Jadi bisa juga untuk webinar, jadi Soho Meeting. Termasuk ini fiturnya cukup lengkap. Dulu saya sempat uji coba, cuman karena dibatasi dulu kalau tidak salah di jumlah ya. Di mana ya? Saya lupa batasannya. Saya lupa. Yang versi gratis ada batasannya sih. Mudah-mudahan saat ini dibuka. Saya, saya juga belum nyoba ini. Itu salah satunya semeeting. Dulu dibatasi hanya 50 peserta kalau nggak salah. Oke, terus Soho Meeting sama juga dengan di Google juga ada Drive-nya. Kemudian fitur-fitur lain banyak. Ini untuk bisnis, kolaborasi email, kemudian tanda tangan, sosial, doc, dan seterusnya. Ini banyak. Nah, yang kita akan coba bahas tentang Soho Form. Ini. Saya akan coba mulai tampilkan dari yang udah jadi dulu. Sebenarnya kemarin maunya sih Bapak Ibu saya ajak ngisi langsung.
saya langsung ke formnya. Ini saya langsung ajak ke Bapak Ibu yang udah jadi dulu. Ini yang saya bilang kemarin saya pakai ujian. Nah ini sudah di close karena sudah penuh ya. Mudah-mudahan ini masih dibuka. Oh udah. Ya ini karena sudah 500 submit. Saya pakai akun lain. Jadi subscription ini sudah terpenuhi. Kita tidak bisa terpakai lagi. Oke, saya langsung ke gini dulu ke akun yang lain karena di akun lain juga sudah sempat saya gunakan di webinar ya. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu. Waduh, lupa password. Oke, seperti biasa saya tampilkan di ujung dulu, Bapak Ibu biar biar bisa lihat gimana sih tampilan akhir. Sebenarnya kemarin saya mau sharing ya, cuman karena seperti tadi itu udah tertutup hingga saya nggak bisa sharing. Ini ya, di akun yang lain. Verifikasi lagi ya. Udah. Saya biar langsung melihat tampilannya. Ini TOT kemarin. Nah, ini tampilannya jadi agak lebih menarik. Kemudian satu kelebihannya misalnya ini ya, hampir mirip, cuman ada fasilitas-fasilitas yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Pengiriman file juga lebih besar. Nah, satu yang bisa dimanfaatkan ini salah satunya. Jadi kita bisa menerapkan tanda tangan. Ini yang saya manfaatkan kemarin ke siswa sebenarnya sehingga dia mengumpulkan tanda tangan. Dia mengumpulkan tangan, ya dia tinggal coret. Kalau di HP mungkin dia tinggal dicoret sama. Ini satu kelebihan. Jadi kalau kita webinar kayak gini kan sebenarnya kita perlu daftar hadir ini ya. Jadi daftar hadir bertanda tangan. Apalagi sebagai gini. Cuman kemarin perhitungan saya adalah di awal saya lihat ada 100 peserta, ini nanti ada sampai 900, berarti saya harus ngelola ini yang saya pusing nanti. Apa namanya? Akunnya harus bikin akun baru lagi. Jadi itu mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak maksimalkan di sini. Tapi untuk ini kecil, Bapak Ibu bisa manfaatkan ini. Saya kira untuk di SMP, untuk di kelas, saya kira sudah cukup untuk dimanfaatkan. Nah, ini untuk membuat presensi lebih valid lagi, bisa dibuat untuk tanda tangan. Nah, bagaimana membuat ini? Kita akan coba buat untuk melengkapi atau tampilan Bapak Ibu lebih, katakanlah lebih menarik lagi, ada tanda tangannya. Oke, tahapan pertama sama kayak tadi, Bapak Ibu tinggal login, daftar atau sign up, sign up, masuk di soho.com atau langsung ke pomsoho.com boleh, di pomsoho.com, kemudian ini kebetulan saya udah masuk gini, nanti sign up atau daftar. Pendaftaran enggak terlalu ribet sih, cuma minta email, kemudian tinggal verifikasi. Sama seperti biasa. Saya lewati, saya anggap Bapak Ibu tahapan itu pasti lah. Nanti kalau ada hal yang belum dipahami, diskusikan nanti. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oke, satu lagi. Kelemahannya yang kedua adalah kita hanya bisa membuat 3 form di sini. Jadi, atau pembatasan yang kedua. Jadi, satu akun hanya boleh membuat 3 form. Tetapi ini bisa disiasati. Kalau saya biasanya melakukan webinar, sama kayak presensi,
webinar yang 1, 2, 3, kalau 1 udah selesai, udah delete, ganti dengan 4. Itu tinggal laporannya disimpan dengan baik. Saya siasati dengan itu. Tapi kalau kegiatannya berlanjut ya biarkan aja. Tinggal di reportnya aja diolah. Jadi di laporan. Oke, saya gini kan. Jadi itu satu kelemahan. Kita hanya bisa bikin 3 form nanti. Tapi kita bisa siasati dengan menghapus form yang tidak dipakai. Yang sudah selesai digunakan atau dibuatkan laporannya. Oke, saya simpelkan ini. Sekarang Bapak Ibu, saya gunakan misalnya absen ini untuk presensi. Sudah saya gunakan, mungkin nanti untuk presensi kelas IPA, ya udah ganti baru. Yang lainnya di delete itu. Jadi sudah ada laporannya. Oke, sekarang saya ginikan ke tahap membuat formnya. Jadi membuat form, ini tadi ada tampilan form, report, user, task, kemudian settingan, dan di pojok kanan ada new formnya. Ini untuk membuat form baru. Ada 2 pilihan, ada blank dan ada template. Jadi template-nya banyak di sini. Pak Ibu silakan pilih, berarti ini udah jadi. Kalau saya sih senangnya blank aja. Kemudian judul formnya apa? Misalnya saya kasih contoh presensi hari 9. Mungkin pertemuan keberapa? Ini pertemuan kelas apa? Misalnya silakan Bapak Ibu diisi. Ya, ini silakan Bapak Ibu berkreasi. Tinggal di create. Nah, langkah selanjutnya ini kita akan masuk ke langkah membangun builder ya. Jadi langsung masuk ke tampilan Zoho buildernya. Nah, disinilah Bapak Ibu sekarang membuat apa-apa saja yang akan dimasukkan di apa namanya, di form yang Bapak Ibu buat ini. Jadi ada ini form titelnya. Nah, sekarang apa-apa saja yang Bapak Ibu bisa masukkan di form ini banyak. Kalau kemarin kan mungkin di Google Form uh, simple ya. Nah, di sini pilihannya cukup banyak ini. Ada yang basic, ada yang lanjut. Ini sampai dengan Bapak Ibu kalau mungkin membuat katakanlah ini pembayaran, bukti pembayaran di sini bisa. Mungkin dengan bermain formula dan terus-terusnya di sini. Pemilihan yang bermain dengan anak-anak misalnya bermain dengan option bergambar, ini image option, image choice. Kemudian term and condition. Nah, ini signature. Saya langsung ke terakhir dulu. Di sini ada signature nanti. Oke, saya coba yang basic, yang dasar dulu ya. Jadi dasar dari atas. Ini untuk membuat nama yang pendek ya. Tinggal digeser aja, drag and drop. Jadi drag and drop. Cukup simpel, mana yang Bapak Ibu perlukan. Katakanlah single, saya ingin membuat ini. Nah, sekarang di sini gininya, editnya ya. Kalau kemarin di Google Form mungkin langsung, tapi kalau di sini propertiesnya di sini diatur. Nah, kemudian langsung silakan petunjuknya. Kalau kemarin saya ginikan isi dengan kombinasi huruf kecil dan besar misalnya. Kemudian ukuran panjangnya ini apakah medium atau panjang. Kemudian initial value mungkin tidak terlalu penting, saya cari yang penting. Ini wajib diisi atau sorry, ini jadi wajib diisi, tidak boleh double. Kemarin mungkin Bapak Ibu yang mau ngisi ulang nggak bisa, kan itu bisa diatur di setting. Kalau ini di sini, jadi tidak boleh ada duplikasi dan lain-lain. Nah, ini settingannya silakan di mandatory wajib diisi, berarti ada tanda bintangnya sini, bintang merah. Nah ini berarti wajib diisi dan seterusnya. Itu ya, saya tampilkan yang penting-penting aja. Kemudian kalau ini multi line berarti ini paragraf. Contoh misalnya membuat alamat yang agak panjang ya.
Ini bisa lebih besar nanti, lebih panjang. Kemudian number ini kalau apa namanya dalam bentuk input angka. Oh, ini nama sudah disediakan ya Bapak Ibu kalau mau bikin langsung dengan nama, tapi bahasa Inggris ini, address dan seterusnya. Ini fitur-fitur yang udah disiapkan, mau dipakai langsung boleh. Tanggal lahir misalnya sudah ada. Kemudian selanjutnya decision box, drop box, ini Bapak Ibu sudah paham di Google Form ya. Ini apa namanya multiple choice, pilihan lebih dari satu. Drop down ini pilihan yang disembunyikan. Jadi misalnya kelas itu biar tidak terlalu banyak makan ruang, sembunyikan aja di sini. Misalnya ini 10, kelas 11, ini kelas 12 atau 10 IPA 1, 10 IPA 2. Jadi tersembunyi di sini. Sama juga, tinggal ini judulnya apa, misalnya kelas, sorry. Kemudian instruksinya apa, ukurannya apa, small, medium, large. Kemudian ini pilihannya. Kemudian apakah wajib atau enggak. Sampai di sana aja sih yang perlu Bapak Ibu gunakan. Kemudian radio button, multiple choice, checkbox. Saya kira Bapak Ibu sudah paham benar. Website, mengirimkan website, currency. Nah ini file upload. Kalau Bapak Ibu meminta siswa mengirimkan file, misalnya foto, misalnya foto 3x4. Ini silakan diatur di sini. Tipe tipe gininya apa saja, tipe filenya apakah JPEG saja. Ukuran filenya silakan diatur, jangan terlalu gede. Karena Bapak Ibu dibatasi ruang di sini. Pakai yang 10. Makanya saya kemarin membatasi Bapak Ibu ukuran file tidak boleh dari 10. Ini wajib diisi. Itu file upload. Kalau ini image upload sama juga, sorry, ini bermain gambar ya. Kalau ini file, sorry, dokumen. Kalau ini mungkin foto. Ini mungkin laporan ya, saya bilang laporan proyek misalnya. Kalau yang ini image upload baru pakai foto, sorry. Foto 3x4. Nah, itu image. Kemudian juga bisa bikin section sama kayak di Google Form. Yang udah pasti dengan Google Form kayaknya ini tidak terlalu gini. Page break sama dengan gini. Nah, kita lanjut ke ini. Kalau Bapak Ibu, ya satu lagi lupa. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan penjelasan di atas, ini pakai description. Menambahkan gambar, itu misalnya kayak form saya kemarin kan ada tambahan ini ya. Eh, ini seperti ini. Jadi ada gambar, ada deskripsi, kayak gini. Ini kalau di Google Form kan kita pakai teks ini ya. Teks atau image. Nah, kalau di Soho, ini ngambilnya di description. Misalnya saya tambahkan di sini. Nah, di sini tambahkan description. Kalau mau menambahkan gambar, silakan tambahkan gambar. Ini description cukup sekali aja, misalnya judul form, kemudian aturan atau tata tertib, boleh tata tertib tes itu misalnya 1, 2, 3, 4. Kemudian di bawah mau ditambahkan logo, atur kiri kanannya. Ini sudah mirip Word. Ini captionnya, ini untuk menambahkan gambar. Dia ada di description ya. Untuk menambahkan gambarnya ada di description. Oke, saya asal aja dulu. Ini kalau menambahkan gambar, bisa diatur original, atau kecil, atau berapa lebar dan seterusnya. Ini kalau kiri kanan tengah dan seterusnya. Posisi. Ini saya ambil yang kecil ya.
Kalau original mungkin ini. Nah ini kalau mau dikreasikan lagi misalnya apa yang mau deskripsikan. Mau tambahkan deskripsi yang lain boleh, tinggal tambah lagi deskripsinya apa. Oke, itu mainnya di deskripsi ya. Jadi menambahkan gambar lain-lain itu di deskripsi. Nah, terakhir yang tadi bagaimana menambahkan tanda tangan. Nah, ini Bapak Ibu tinggal main di signature. Ini satu kelebihan dari Soho, kita bisa membuat tanda tangan. Tinggal di perintahnya apa, wajib diisi atau tidak. Ya. Nah, ini kalau saya anggap sudah selesai, tinggal di save. Jadi ada save di sini Bapak Ibu. Jadi proses nyimpen. Kalau di Google Form mungkin tidak. Ini di save. Oke, langkah selanjutnya ini di aturan role bisa dimainkan siapa yang bisa ngisi gini ya. Ini saya jarang sih bermain gitu. Bermain dengan aturan siapa yang bisa boleh ngisi dan terusnya. Saya lebih ke setting ya. Setting. Nah, yang saya sering gini kan, nah di sini pengaturan waktu. Jadi kalau di sini biar waktunya lebih gini, termasuk bahasa ya. Time zone-nya nanti Bapak Ibu kan bersama dengan Bapak Ibu misi absen kemarin terekam ke waktunya. Nah ini diatur di sini. Kalau biasanya di sini namanya Makassar ya, Asia Makassar. Kemudian tampilannya karena formnya kita pakai bahasa Indonesia biasanya ada di sini. Di awal di setting berarti. Oke, ini yang perlu diubah. Jadi cukup waktu aja cari Makassar. Jadi perekaman waktu pengisian biar kelihatan. Kemudian yang perlu diatur lagi ada PDF setting. Kalau ini masih terkunci kayaknya. Lihat form lanjut. Saya biasanya di sebentar. Ini kalau mau membuat, nah laporan kita bisa diubah ke PDF langsung. Nah, mungkin nanti di gininya ya. Respon terkunci. Ya, ini beberapa terkunci ya. Oh sorry, ini belum disimpan. Ini belum disimpan tadi maaf. Sorry, selanjutnya yang perlu adalah saya sampaikan yang penting aja. Responsive. Ini silakan Bapak Ibu berkreasi. Ini kalau bermain dengan custom PDF. Jadi maksudnya gini. Nah, ini mungkin kalau menurut saya Bapak Ibu bisa bermain ke misalnya kartu ya. Katakanlah anak-anak ngisi data kartu ujian itu. Dia menginputkan, nah nanti terakhir dia dapat kartu ini dari data yang dia inputkan. Nah, ini Bapak Ibu bermain di sini nanti settingan hasilnya. Saya tidak lebih jauh ke sana. Nanti Bapak Ibu silakan explore lagi. Nah, ini DAM-nya, tema yang Bapak Ibu bisa pilih. Ada tema-tema yang udah jadi. Mungkin bermain dengan napi atau yang ini. Ini yang biru. Ini jadi tema ini yang akan dipakai. Kemudian sharingnya ini link. Jadi ini link yang Bapak Ibu sebarkan ke siswa. Pengiriman form link formnya. Ini form linknya, permalink bisa disortir, diperpendek, atau mungkin bisa dikirim dalam bentuk barcode. Nah ini salah satu kelebihannya lagi. Ini barcode. Sehingga anak-anak membuka link gini tidak perlu gini, tinggal kita kirimkan barcode. Atau kayak gini sebenarnya kemarin saya idenya sih membuat ini ya. Cuman takutnya teman-teman ada yang belum pasti benar. Kalau kemarin di webinar kami udah sering ini. Siapkan barcode, tinggal Bapak Ibu scan, nanti udah muncul link presensi. Ini bisa bermain dengan itu.
Ya silakan nanti anak-anak coba dilatih. Jadi Bapak Ibu pada saat ulangan atau pada saat eh, apa namanya pertemuan, mungkin pakai Zoom, ngisi presensi, silakan scan dulu ini. Jadi tampilkan ini dia dia berarti sama kayak ide saya tadi, yang hadir aja bisa mengisi kan, kalau yang lain mungkin tidak bisa. Nah ini untuk pengiriman atau sharing link POM-nya. Satu lagi yang Bapak Ibu bisa terapkan ada integrasi. Gini Bapak Ibu, Suhu POM ini memberi ruang kita mengintegrasikan dengan Google Drive salah satunya. Ini, jadi Google Sheet. Jadi bisa diintegrasikan. Jadi eh, laporan nanti akan muncul seperti ini nanti, sheet ini ya. Jadi presensi. Jadi muncul di drive kita, di drive yang akan kita apa namanya sematkan itulah, integrasikan. Jadi di samping di sini punya gini, kita juga bisa bermain dalam bentuk Excel nanti. Jadi silakan diintegrasikan ke Sheet Bapak Ibu atau Google Drive Bapak Ibu. Jadi ini perlu autentifikasi. Jadi terintegrasi ke sana nanti. Atau bisa juga nanti bermain dengan Microsoft Teams kalau udah ini. Tapi kalau saya senangnya di sini. Sehingga kita bisa ngolah kembali ke Excel yang kita perlukan. Nah itu satu integrasi. Kalau ini mungkin jarang juga saya gunakan. Oh ya, ini memang perlu level. Sekarang kita lihat dulu tampilan akhirnya ya, POM yang kita udah setting. Ini bisa diakses POM-nya. Nah, seperti ini yang kita pilih POM-nya tadi. Kalau di HP akan menyesuaikan tampilannya. Sorry. Ini bisa diperbesar. Nah, ini yang kita buat tadi. Kita yang desain tadi. Ini judul, kemudian ini deskripsinya atau panduannya. Ini apa namanya? Yang tadi deskripsi ya, deskripsi yang kita tambahkan gambar, kemudian yang lain-lain. Nah ini tanda tangan. Ini kita udah bisa coret langsung. Kalau di HP mungkin bisa udah tinggal dicoret aja. Ini satu kelebihannya. Kalau membersihkan clear, ganti dengan tanda tangan baru ya. Ya ini mengirimkan file gambar, ini mengirimkan file dokumen. Cuman hati-hati Bapak Ibu, kita dibatasi ruang di sini sehingga kalau katakanlah penggunaan datanya cukup besar, bermain dengan sekolah, ini mungkin hati-hati ukuran filenya. Oke, itu tampilan akhir, tapi belum berakhir, ini masih gini. Ini tampilan akhir dari POM yang kita buat. Kalau sudah mantap, selesai. Kalau belum, kembali lagi ke Builder. Oke, silakan kembali lagi yang mana yang mau diubah atau apa yang mau tambahkan. Oke, satu tahap sudah. Jadi selanjutnya tahap kedua adalah bermain di laporannya. Kalau di Suhu POM, Google POM, laporannya kan seperti ini aja ya. Jadi dari POM, report, mungkin Bapak Ibu jarang bermain di sini ya. Di report Bapak Ibu bisa bermain lebih lanjut, bisa dibuatkan PDF juga bisa. Ini sayang enggak, atau saya ambilkan contoh ya di drive-nya. Bentar. Saya ambilkan contoh. Jadi mungkin Bapak Ibu hanya bermain di Excel. Kemarin Pak, kalau tidak salah Pak Darsike ya, dia sudah lumayan pasti juga memahami tentang Google Form, dia tahu. Jadi bisa disimpan dalam PDF, bukan hanya dalam bentuk tampilan Excel seperti ini. Sambil contoh yang form yang lain ya. Kemarin Luxsuite-nya saya ambil coba. Pendaftaran Luxsuite, mudah-mudahan masih ada. Ini untuk teman-teman yang mungkin baru belajar di gini. Kalau yang teman-teman yang sudah pasti ya tinggal gini aja. Ini kemarin sudah saya kirim, ternyata 26 responden. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ada questionnya. Nah ini laporan global,
dalam bentuk barcode dan seterusnya. Jadi per kumpulan, jadi per question, atau ini per pertanyaan. Sehingga kita bisa lihat nomor satu siapa, nomor dua siapa, atau individual. Nah, individual ini Bapak Ibu bisa print. Jadi ini sudah dalam bentuk form tampilan aslinya ya. Ini bisa di print juga. Ini dalam bentuk cetak atau PDF nanti. Di samping bermain dengan tampilan apa namanya sheet tadi. Kalau yang ini yang sering saya gunakan tadi adalah saya bermainnya di sini. Selesai saya pakai kayak session ini saya tutup, saya delete dulu respon yang masuk tadi. Saya putuskan dulu linknya. Link dengan sheet-nya maksudnya ya. Jadi saya buatkan sheet baru. Sehingga saya tinggal buat sheet 9 session 2, ini sheet 9 session 1. Jadi ada sheet-nya yang berbeda-beda. Kita membuatnya di sini nanti. Di unlink, delete dulu. Buat baru lagi, tinggal klik sheet. Nah, sekarang kalau di Google di Soho Form ini lebih kompleks lagi, lebih menarik lagi yang di repotnya, bukan hanya seperti itu. Oke, saya anggap form sudah selesai, sudah lengkap. Kita akan lari ke report sekarang. Kita bermain di home dulu, kemudian ada report. Nah, untuk di tampilan report, nah ini udah kelihatan. Tadi saya hanya baru punya dua report. Nah, untuk laporan ini kita bisa bermain-main. Satu sheet bisa dibuatkan laporan macam-macam atau beberapa kali. Katakanlah tadi saya tagihan on training, saya hanya memerlukan 5 data aja buat laporan satu. Sekarang saya ingin laporan yang lebih lengkap, buat laporan yang kedua bisa. Oke, di sini tidak dibatasi, Bapak Ibu bisa bermain laporan banyak. Oke, saya klik new report. Saya ulang ya. Aduh, mulai hujan. Mudah-mudahan masih terdengar ini. Baik, saya ulang dulu. Ini klik new report. Kemudian mungkin isi judul laporannya apa, mungkin tetap presensi. Kemudian sheet mana yang tadi mau diambil. Oh, ini saya presensinya. Tinggal di create. Mohon maaf, ini agak rame. Kebetulan hujan. Oke, ini format tanggal dan seterusnya. Ini sudah time zone yang kita ambil. Uh, pemisah koma, pemisah nama ya, dan seterusnya. Ini tidak ada yang perlu Bapak Ibu atur adalah ya ini yang saya bilang tadi. Mungkin ada beberapa kolom yang Bapak Ibu mau sembunyikan, tidak tampilkan. Contoh misalnya saya sering menyembunyikan ini ya, presensi yang lain saya sembunyikan. Nah, kalau di Suho Bapak Ibu di sini oke lah alamat saya sembunyikan, tidak perlu. Pas foto mungkin saya tidak tampilkan di rekapan. Tanda tangan mungkin perlu, silakan. Jadi mana yang mau ditampilkan di laporan, tinggal dicentang. Termasuk Bapak Ibu bisa namakan yang lain, misalnya tanggal pembuatan, kemudian tanggal perubahan, ini bisa ditambahkan. Bisa tambahkan add time ya, jadi waktu pembuatan. Susunannya juga silakan diatur. Ini karena nanti muncul di laporan ya, susunannya. Oke, saya sip. Nanti udah tersimpan laporan kita. Kemudian ini mungkin jarang saya ginikan. Oke, ini akan bisa melihat siapa yang sudah ngisi. Ini laporan kita. Jadi ini laporan sama dengan tampilan di sheet ya, di Excel. Jadi kita bisa lihat siapa yang sudah input tanggal berapa,
di input tanggalnya kapan, nama siapa dan seterusnya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Saya mungkin coba isi satu aja, nama misalnya kelas ini laporan karena wajib, saya coba input aja. Nah, dan oke, data sudah tersimpan. Kita coba lihat di sini. Saya refresh dulu. Nah, ini yang saya input tadi. Yang input tadi jam 12.26, nama ini dan seterusnya tanda tangan. Udah punya rekap absensi. Jadi ini kita udah punya rekap presensinya. Nah, sekarang ini baru tampilan real ya. Bapak Ibu bisa sharing nanti sama dengan tadi. Tapi sebelum sharing, saya tampilkan dulu. Ini bisa dicetak, langsung dicetak, atau diekspor ke PDF. Nah, ini yang dibilang kemarin. Kalau pakai ini kita bisa ngekspor ke PDF. Jadi ini kalau cetak biasa bisa juga sih dalam tampilan PDF ya. Karena di printnya saya install PDF. Atau sorry, uh, ini kalau ke PDF langsung. Kalau PDF itu yang muncul adalah satu-satu nanti. Ini tampilannya. Kalau PDF, nah ini kalau pakai ekspor bisa munculnya ya kapan ya. Jadi ada ratusan input, ratusan seperti ini satu lembar. Nah, kalau biar rekapan biasa pakai yang ini aja, print biasa dalam bentuk list daftar. Kalau ini satu-satu sama kayak tadi, kalau ini list daftar, jadi rekapan. Nanti yang muncul adalah, kita bisa lihat nanti, rekapan persis. Nah, seperti ini. Jadi, sudah dalam bentuk rekapan. Bukan lagi satu-satu, kalau ekspor tadi satu-satu. Ini kebetulan saya udah ginikan dalam bentuk PDF. Tinggal di ship PDF aja boleh. Ship PDF atau ship ke Google Drive boleh. Ini karena kita udah integrasikan ke Google Drive ya. Ini udah saya simpan di Google Drive aja. Jadi Google Drive kita udah muncul nanti. Jadi seperti ini tampilannya nanti, rekapan bukan satu-satu. Jadi kalau ini pakai export nanti munculnya satu-satu, itu aja bedanya. Nah, kalau saya biasanya memang saya sharing ini untuk cek dan recheck ya. Saya sharing rekapan ini. Kalau di webinar kami sudah sering melakukan itu. Selesai Bapak Ibu saya kasih untuk cek dan recheck sama seperti Bapak Ibu lakukan. Sharing aja linknya ini. Jadi silakan untuk ngecek rekapan silakan share cek di sini. Jadi yang tadi itu untuk ngisi link formnya, kalau ini untuk ngecek apakah sudah terinput atau tidak. Kalau mau ditampilkan di webnya akan lebih bagus lagi, tinggal ambil. Misalnya Bapak Ibu rekapan ditampilkan di blog atau di website, ini bermain di sini nanti. Itu yang sudah paham. Oke, rasanya itu langkah akhir sudah. Kalau yang lain mungkin tingkat lanjut, saya akan sharing banyak. Itu yang bisa saya sharing. Silakan Bu. Saya pindahkan dulu ya. Oke. Ya, silakan Bu Agustina. Okay. Ya, terima kasih Pak Eka. All participants are unmuted. All participants are muted and they can unmute themselves. Silakan on mic dulu Bu Agustina. Ulang. Agustina. Oke, ini sudah posisi mute. Jadi Bapak udah. bisa Udah. Oke.
Baik Bapak Ibu, itu tadi penjelasan tentang bagaimana kita membuat form, kemudian melihat bagaimana reportnya, dalam bentuk apa saja sudah dijelaskan secara gamblang ya tadi ya Bapak Ibu ya. Nah di sini ada Pak Eka, di sini sudah ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama itu dari Pak Wayan, siapa ini? Pak Wayan Ardana gitu ya. Di sini kenapa sih tanda tangan sering tidak terbaca? Biasanya munculnya berwarna hitam kayak tadi tuh Pak. Tadi waktu disempat dimunculkan dalam bentuk PDF itu langsung hitam ngeblok gitu. Kira-kira kenapa itu Pak? Halo Pak Dek. Ya, bentar. Kenapa tanda tangan sering tidak terbaca biasanya muncul berwarna hitam? Kalau saya jarang sih menemukan ini. Mungkin di sensitivitas gininya aja ya, mungkin sensitivitas layarnya aja kayaknya. Kalau saya jarang sih. Kemungkinan ya seperti tadi, mungkin sensitivitas layar atau mungkin di koneksinya. Saya juga jarang menemukan masalah ini. Tinggal kalau memang salah kan coba clear dulu ya, clear, kemudian coba dicoret kembali. Oke. Berarti Pak Dek, kalau misalnya tadi tampilan pada saat di laptop atau di layar kita itu hitam, kemungkinan pada saat kita print itu terlihat tanda tangannya ya Pak Dek? Atau bagaimana? Udah di report maksudnya ya? Udah di lapor? Setelah di report. Oh, yang ini maksudnya? Iya, betul. Ini kalau pakai export, ya pakai, memang tampilannya seperti ini. Maka saya sarankan lebih baik pakai print aja. Yang list, yang print langsung. Ya, yang list aja. Saya sarankan itu. Nah, ini kan lebih bagus dia. Kalau pakai list lebih bagus. Kelihatan di layar ya? Kelihatan Pak Dek. Ya, kalau memang pakai export memang sering kayak gini. Oh, ini di report maksudnya. Iya, di reportnya ya. Ya. Maka saya sarankan pakai backup aja. Oke. Sudah jelas ya Bapak ya, Pak Wayan ya. Kemudian ya silakan. Karena kalau dipindahkan atau diekspor ini gambar ya. Tadi area yang ini gambar. Oke. Pakai list tadi. Print aja. Oke. Sudah jelas ya Pak Wayan ya. Halo? Ya. Oke, lanjut. Ini ada yang on mic ini kayaknya Pak Dek. Siapa nih ya? Belum ada. Belum ada. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini dengan Pak Puri. Bapak ya. Puri Bagan. Ini pertanyaannya Pak De, untuk file foto, apakah kita bisa mengupload semua tipe foto? Karena beberapa aplikasi hanya meminta file JPEG-nya atau file PNG-nya dengan kapasitas maksimum sekian gigabyte. Untuk Zoho Form bagaimana? Oke, saya demokan langsung dah. Kita coba lihat jawabannya langsung. Oke. Ini Bapak Ibu, saya masih di layar. Kita ulang. Jadi tampilan tadi kalau kita kembali ke home, kita bisa lihat tampilan form. Nah, ini form yang kita buat tadi. Kalau ini dibuat baru lagi kayaknya nggak bisa. Nah, ini yang saya bilang tadi, harus di-upgrade. Karena saya udah buat 3 form ya. Jadi nggak bisa bikin baru lagi. Oke, yang sudah ada, kalau mau di-delete, kalian saya tambahkan ini, saya lupa tadi. Kalau mau di-delete, tinggal cari ini, klik, delete. Jadi di kotak ini, kemudian delete. Kalau mau duplikasi ini. Kalau mau mematikan, sama kayak presensi sekarang kan tidak aktif ya, disable. Masih ada, tetapi disable saya seperti ini. Sekarang sudah enable ya. Oke. Sekarang kalau ini misalnya kita ubah kembali, saya edit lagi. Oke, kita coba lihat kalau gambar apa aja yang support. Apakah hanya JPEG atau kalau di sini JPEG aja bisa kayaknya. Kalau di sini kayaknya cukup banyak. All
Ini ada JPEG, ada GIF juga bisa, ada JPG juga bisa, PNG juga bisa, sangat lengkap ini. Sampai icon pun bisa, hijau ya. Ya, itu Pak. Oke, sudah jelas sekali nih. Kemudian yang kedua dari Pak Puri Subagan nih. Pak D, untuk file foto, apakah kita bisa mengupload semua foto? Oh, sorry, sama ini kayaknya Pak D. Sorry. Oke, lanjut ya dengan Pak Nyoman. Bagaimana cara membuat piagam secara online yang bisa dicetak sendiri? Apakah Zoho Form dapat digunakan untuk membuat piagam, Pak D? Aduh, semakin tinggi nih. Oke, sambil gini, saya silakan di sharing nanti Bu ya, bacakan token presensinya. Oke. Untuk bermain apa namanya merger, kayaknya itu bermain merger ya. Kalau saya kemarin mainnya di Google, saya sandingkan dengan Sheet, ada tahapannya. Kalau di Zoho mungkin belum ya. Tapi kalau mau bermain itu bisa kayak tadi di customize ya. Sorry, tadi di mana ya? Di repo custom PDF ya, sorry. Di bagian lupa tadi. Mungkin silakan coba bermain di PDF-nya. Nah, ini PDF setting. Tapi saya belum pernah sih nyoba. Coba Bapak Ibu bermain di customer ini. Ini mungkin silakan bermain di sini coba. Di custom PDF-nya tadi ya. Ini kayaknya silakan bermain di sini. Ini gini baru lagi deh. Saya belum nyoba, mudah-mudahan nanti. Ya, masukan baru PR buat Pak D-nya ya nanti. Di webinar berikutnya kayaknya udah bisa dibahas nih Pak D. Oke, di setting silakan kita tunggu. PDF setting ya. Oke, saya coba nanti dulu. Oke, PR ya Pak D ya. Ditunggu nanti sama teman-teman nih. Oke. Pertanyaan Ibu Made. Ibu Made katanya nih, kalau formnya tadi di delete di awal tadi itu yang Pak D bilang delete itu, apakah nanti hasil rekapannya di report itu masih Pak D? Otomatis terdelete. Karena dia otomatis terdelete. Ya, karena sumber report tuh masih nyambung di sana kok. Makanya kalau formnya mau di delete sebaiknya backup dulu, print dalam PDF, simpan, baru kalau misalnya kalau misalnya tadi sudah kita integrasikan ke Google Drive, kira-kira masih ada di Google Drive kita nggak Pak De? Sudah, masih. Itu kan sudah keluar ya. Jadi sudah dalam bentuk file di ini, nggak ada hubungannya. Tapi nggak ada hubungannya. Kalau di sini masih terintegrasi dia. Oke, berarti kita harus cepat-cepat integrasikan atau cepat-cepat kita print untuk rekapannya, baru kita delete Pak De ya? Ya. Oke. Kemudian, ini ada dari Astawan Pak De, untuk waktu pengerjaan soal di mana di setting misalnya 30 menit dan sebagainya, dan serta banyaknya percobaan oleh siswa. Maksudnya percobaannya maksudnya gimana nih ya? Pak De ngerti nggak nih? Ya, di soal berapa kali dia bisa ngisi. I see. Oke, kayaknya kalau timer tidak, tapi batasan waktu bisa kayaknya. Saya lagi. Batasan berarti waktu, kayak di Google Form ya Pak ya, kita pakai batasan waktu mulai kapan sama selesainya kapan. Kalau di timer kayaknya belum ada sih. Karena belum ya? Belum ke quiz. Tapi kalau batasan waktu kayaknya ada. Coba ntar kapan dibuka, kapan ditutup, paling itu aja kok. Oke. Berarti yang ini kan ditanyain berarti dia berupa quiz, beda ya Pak De ya, antara quiz sama kuesioner. Kayak di Google Form tuh kan ada dijadikan quiz gitu. Kalau di sini kalau di sini lebih ke survei, ke form aja. Ke survei, ke form aja. Oke. Nah, misalnya nih Pak De,
ini kan kita misalnya absensi nih, maunya kan karena tadi saya tertarik itu Pak Dek bilang ada tanda tangan, ya kan gitu yang membedakan dengan Google Form. Ya. Nah, kalau misalnya dengan tanda tangan kan lebih otentik nih, apalagi pembelajaran daring seperti sekarang ini kan ya. Nah, sekarang jika misalnya nih kita banyak punya kelas paralel, kan gitu, berarti kan bisa saja anggap yang misalnya yang guru-guru yang 2 JP itu kan biasanya 12 kelas baru bisa mencapai 24 jam kan gitu rata-rata ya Pak Dea. Nah, kalau 12 kelas itu kali misalnya 36 siswa misalnya itu kan sudah 300 sekian, itu kan hampir mencapai itu. Nah, kira-kira nanti bermasalah nggak Pak De? Yang tadi katanya kita berapa batasan maksimalnya 500 ya? 500 summit. Itu yang berarti yang penggunanya hanya 500 gitu ya Pak De ya? Kalau bukan gitu sih, bahasanya gitu. Berapa kali formnya diklik submitnya itu. Oh, submitnya. Ya kan sama dengan kalau misalnya kita 500 siswa kan berarti 500 kali klik dong. Ya. Gitu ya. Berarti ya, yang saya gini kan. Nah, itu harus dihitung-hitung, makanya saya bilang kemarin tadi hati-hati kalau yang menggunakan ini karena harus dihitung-hitung kalau sejak awal. Kalau penggunaan kan bisa aja disatukan satu aja ya. Katakanlah absensinya satu kan tinggal diisi kelas 10A, 10B, 10C kapan dipakai. Cuma kita ulang, kita edit gitu ya di editan yang tadi. Ya, tinggal ditambahkan form baru. Cuma ya, tadi silakan dihitung-hitung. Makanya saya sejak awal hitungnya kayak presensi ini kan. Webinar ini 1 hari aja 100 berarti 9 hari 900 berarti saya tidak mungkin pakai, udah ke Google Form aja lah gitu. Oh, I see. Silakan dihitung-hitung coba. Tapi kalau mau disiasati lebih lanjut bisa aja lakukan report sedikit. Reportnya adalah bikin akun baru lagi gitu. Oh, oke. Kamu kan bikin misalnya saya punya akun macam-macam ini, DepMap Iji Bali, DepMap Semantiara. Oke, ya kita pinter-pinternya guru kan nggak pernah kehilangan akal ya Kak, ya Pak DepMap-nya. Triknya jadi kita siasati aja lah. Iya, oke. Mungkin itu baru segitu aja Pak Dep. Mungkin ada yang mau on mic, bisa Pak Dep? Ada. Kalau misalnya memang Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, silahkan di chat bilang mau bertanya langsung. Bentar, tokennya 114202 ya. 11, udah ada masuk ya. Sudah, ini sudah. Ya. 114202. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan langsung chat saja dulu bilang mau on mic atau mau bertanya langsung biar bisa di on mic dibuka oleh Pak DepMap-nya. Langsung bisa. Langsung bisa on mic. Oh, langsung ya? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Halo, Bu. Ya, silakan dengan Bapak siapa? Ini Pak Tirte. Oh iya, Pak Tirte, silakan Pak Tirte. Iya, silakan pertanyaannya. Tadi rasanya yang udah chat untuk pertanyaan puniki, tapi belum dibacakan rasanya ya. Yang mana ya? Oh ya, silakan Pak, langsung aja. Pada untuk pembuatan token di setiap NAPU Western presensi ini bagaimana caranya pada saat menggunakan mungkin Google Form-nya puniki pada atau di show form-nya puniki pada. Terima kasih. Oke, kalau token saya mainnya di Google Form aja ya. Kalau token ya isi sendiri aja Bu, Pak. Ini saya contohkan token hari ini ya, tinggal dibuat sendiri terserah. Kalau mau dibuat acak bebas boleh juga sih. Ini saya biar gampang ingat aja sih. Paling main tanggal, bulan, tahun. Oke. Ya. Berarti wajib, pertanyaan wajib juga gitu ya? Ya, ini memang pertanyaan wajib, jadinya harus diisi. Oh, gitu. Dan token. Oh ya, itu ada di sampingnya. Ya. Ini kalau saya mainnya mengingatkan juga kok. Oh, tanggal 11 April. Kalau ada di presensi pasti kelihatan itu. Jadi sekaligus kode-kode saya. Kalau kemarin di absensi juga saya pakai ini. Tokennya pasti mapel, tanggal, gitu. Mapelnya misalnya Maret
tanggal berapa, tanggal 9 Maret 93 gitu. Sengaja saya buat itu. Jadi untuk cross check. Ya siasati Bapak Ibu lah nanti. Oh gitu, di sana berarti munculnya di Google Form. Nanti yang di mana dimunculkan di Google Formnya. Karena yang buat absen juga untuk anak-anak nih ke, tapi belum bersih tokennya gitu. Nanti di sana munculnya. Oh, oke. Ini kalau kemarin mungkin dilupakan di apa ya, respon validation dia. Jadi token respon validation nanti muncul ini, mau pakai teks boleh, mau pakai angka boleh. Oke. Deskripsinya kosong. Oh iya, sip pada sip. Nah, cuman ini di Google Form nih tidak ada gininya ya, tidak bisa Bu Astana presensi menggunakan tanda tangan, hanya di Zoho Form saja nih. Ya, memang di Google Form nggak bisa, belum ada. Tapi kalau mau ditambahkan ada kok add-on nanti, ya lanjut ada. Tapi kalau di Zoho Form sudah disiapkan. Itu satu kelebihan di Zoho Form lah. Kita coba nanti oprek, mudah-mudahan di add-onnya ada. Saya belum sempat ngoprek lebih lanjut sih. Nanti coba kalau ada saya sharing nanti. Oke, Pak De. Oh ya. Pak De, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini Pak De melanjutkan tadi pertanyaannya Pak Tirte nih. Tadi kan mengenai token Pak De. Ini pernah nih saya belajar saya pernah lihat juga teman yang punya misalnya 2 paket soal. Nih mohon maaf ke Google Form ya intinya ya. 2 paket soal. Kemudian dia pakai token 1 untuk soal paket 1, token 2 untuk soal paket 2. Kira-kira gimana tuh Pak De? Ya pastinya kalau di sana pasti beda kayaknya. Atau kalau ada gininya, Bu Dewinya pakai gini, bisa bermain section berbeda kayaknya. Oh sectionnya. Oh. Sectionnya iya. Mungkin nanti saya sharing gininya. Jadi ada bermain dengan gini sih sedikit. Putus Pak De. Ya sorry. Putus. Sudah? Oke. Ini jadi kalau ini tokennya pindah ke section berapa itu? Bermain section aja di sini. Kalau dia ini pindah ke section berapa itu misalnya, atau nextnya kemana nanti ada bermainnya. Mungkin saya demokan nanti lah. Ada. Oke deh, makasih Pak. Ini ada Pak Bu Mila. Pak Dekmep, tolong mohon diulang gimana caranya untuk menetapkan form yang sudah dipakai agar bisa dipakai lagi tanpa menghilangkan respon sebelumnya. Di Zoho Form ya? Iya kayaknya ini. Oh iya. Nggak ditulis di sini soalnya. Kalau di Zoho Form, saya harus hapus satu dulu ini. Tagihan peserta kayaknya udah nggak dipakai. Ini kemarin. Ini kalau saya hapus, kayaknya ini udah tidak dipakai. Oke, saya hapus satu dulu ya, karena udah 3. Saya delete dulu. Ini pernyataannya saya bilang tadi. Kalau delete permanen ini 30 submit yang sudah mengisi atau respon akan hilang juga. Paket. Nah, sekarang kalau mau kita duplikasi, dia akan bikin baru lagi form baru. Saya duplikat ya. Katakanlah ini pertemuan ke-10. Great. Ini udah form baru lagi. Macet Pak De. Screen-nya macet. Ya, sorry. Macet ya. Oke. Sudah? Kelihatan? Yang presensi hari ke-10 itu ya? Ya. Screen-nya. Oke. Udah. Oke, saya ulang kembali. Jadi saya ulang kembali. Ya. Ini begitu diduplikasi, hapus dulu lah. Saya ulang dulu, ngapus. Ini misalnya saya ulang dari ngapus. Kalau saya delete, ini kebetulan tidak ada ya. Delete permanen ini berapa submit yang ada akan hilang juga. Sekarang kalau menduplikasi, duplikat, katakanlah ini pertemuan ke-10. Delete, akan muncul builder form baru lagi. Jadi seperti membuat form baru lagi. Ya. Nanti baru kemudian bikin laporan baru dan seterusnya. Karena kita membangun form baru ini. Walaupun dengan kalau ini sudah anggap selesai ya udah langsung report aja. Kan tidak ada perubahan ya. Langsung ke report, bikin report baru lagi.
Jadi tahapannya sama persis kok dari awal. Cuma ya kita sama membuat laporan baru dan seterusnya. Oke. Jadi membuat sistem baru. Oke, itu mungkin Bu Mila ya, Bu Mila tadi. Ya, Mila. Pak. Terus untuk ini Pak, report yang sudah dikirim kita biar nggak hilang itu gimana caranya Pak? Kan untuk yang pertama sebelum kita atur itu kan ada respon juga. Kemudian juga Bu Mila, kurang jelas suaranya. Halo, Bu Mila. G. Kurang jelas. Nah, ya udah mulai. Agak putus-putus. Sampun jelas. Sudah. Respon yang pertama biar nggak hilang kita simpan gimana caranya nih nyimpen biasa nggak Pak Dek nggih? Kan tadi respon halo Ya. untuk Ya. absen yang pertama kan udah diisi sama siswa. Kemudian ada respon. Kemudian biar respon yang diisi yang pertama itu tidak hilang waktu kita duplikat itu gimana caranya Pak Dek? Mohon ini. Oh, memang nggak hilang, Bu. Nggak hilang. Yang selama kita formnya tidak di-delete, nggak hilang dia. Masih, ini kan kayak tadi. Ya, ini kan masih kayak tadi. Kalau tidak di-delete formnya, masih dia. Yang kalau dia sudah di-delete formnya, baru hilang. Ini masih. Presensi 9 masih kok. Kebetulan saya 3 form ada. Selama belum di-delete, reportnya tetap juga. Nih. Oh, berarti di-delete nggak hilang ya Pak nggih? Ya. Selama formnya tidak di-delete, nggak hilang. Kalaupun misalnya form ini report ini mau di-delete sendiri, boleh. Jadi reportnya saja yang dihapus. Tetapi kalau formnya Bapak Ibu hapus, langsung ter-delete juga reportnya secara otomatis gitu. Oh, kenten. Nggih. Ya. Nggih. Paham nih Pak. Nggih. Jadi Bu Mila ya, tadi terima kasih pertanyaannya. Tadi jadi seperti yang dikatakan Pak Dekmep, yang penting tidak mendelete tadi formnya itu, maka report masih ada. Lebih amannya lagi setelah penggunaan report itu di print atau diintegrasikan ke Google Drive. Begitu Pak Dek ya? Siap. Oke, mungkin ada yang mau on mic lagi untuk bertanya? Karena kayaknya udah nggak ada pertanyaan. Chatroom ada. Ada ya, coba ntar. Kok macet punya saya? Pak Dek bisa lihat macet gini saya, Pak Dek. Oh ya, oke. Langsung kalau misalnya mau langsung dijawab silahkan. Oke, Pak. Udah on itu ya? Ya, silakan Pak. Oke, on mic dulu silakan. On mic dulu deh. On mic dulu Pak Dek ya, Niki. Ampun maaf Niki, agak kena yang bertanya Niki Tirte Pak Tirte. Niki tentang tadi yang disampaikan Niki token Pak Dek. Nah Pak Dek Niki kan membuat presensi ini kan hanya satu kali di Google Form seperti Niki. Nah ini kan dipergunakan berkali-kali berhari-hari, katakanlah dalam 1 minggu gitu. Nah kemudian Pak Dek membuat hanya token Niki berubah-ubah setiap hari. Nah artinya di sini bahwasannya ketika membuat presensi Niki setiap hari kita harus masuk ke form lagi untuk merubah token seperti itu Pak Dek. Penjelasannya. Ya benar. Tadi udah sempat saya gini kan demokan. Jadi formnya tetap saya buat kan presensinya kan nggak berubah-berubah ya. Makanya linknya saya nggak ubah, cuma tokennya yang saya ubah. Biar nggak repot ya. Cuman seperti tadi kalau hari ini sudah selesai saya pakai, ini mungkin di layar kelihatan ya. Ya kelihatan. Ya. Ini kan ada respon. Untuk saat ini kan masih jalan. Kalau udah selesai saya pakai, ini saya tutup dulu. Yang saya bilang 5 menit saya tutup dulu, baru saya hapus lagi ini. Nah ini saya hapus datanya semua, kosongkan dulu. Tetapi data ini sudah tersimpan. Nah ini Google Form sudah tersimpan di sini nih, di sheet ya. Kan sudah ada. Di sheet ya. Kalaupun di sini saya tidak masalah sih. Ini hanya menghapus di form aja, enggak menghapus di sistem form aja. Ya iya benar tadi saya tiap hari harus ngubah ini tokennya. Hanya token saja, sementara yang lainnya tidak. Nah, yang lain kan udah sama persis. Sama persis. Tokennya aja saya ubah. Saya mainnya hanya di sini-sini aja. Tapi presensinya nanti macam beda-beda sheetnya ya. Ini hari 1, ini hari 2. Jadi setelah Bapak Ibu pakai, putuskan bikin sheet baru lagi. Jadi ini bikin sheet baru lagi namanya. Sheet baru lagi. Ya. Oh, ya. Sip Pak, sip Pak deh. Semua. Ya, ini.
Tapi ingat ya. Sudah Bapak? Oke. Tapi ingat di unlink dulu ya. Kalau ini belum di unlink masih tersimpan di sheet yang sama. Oh, masih tersimpan unlinknya juga. Ya unlink, delete, baru sheet baru. Sheet baru. Oh, oke. Sip. Maksudnya sheet baru gimana Pak Dek? Ya ini kayak ini bikin sheet yang beda-beda. Ini hari 9 season 2. Ini satu. Oh, gitu maksudnya. Oke. Oke, lanjut ya Pak Dek ya. Terima kasih Pak Tirta. Ini dari Bapak Wayan. Ya, dari Pak Wayan Darsano nih Pak D. Dari paparan yang saya ikuti sudah beberapa aplikasi ditawarkan kepada guru. Oh ya? Nanti kayaknya. Oh gitu. Ya. Oh, oke. Oke. Yang dari atasnya. Hah? Pak Halo? Aditya. Pak Aditya. Oh ya. Enggak, ini enggak. Enggak kelihatan. Bentar dulu Pak, bentar dulu. Pak Aditya. Enggak, Pak Aditya cuma bilang bahwa setelah dicoba Zoho-nya ternyata lebih lengkap, ada signature-nya. Oke. Pak Astawan sudah juga respon validasinya diingatkan. Kemudian kalau Pak Darsana nanti Pak Aryawan Google Form gimana cara duplikasinya katanya Pak De? Apa bisa di-share langsung ke orang lain? Oke, untuk Google Form, nah ini kita kalau mau menduplikasi atau kayak tadi ya, kita ke drive-nya sekarang. Ini misalnya Google Form-nya, Bapak harus sama dengan mengcopy file ya. Mengcopy file pasti kita ke foldernya dulu. Foldernya dulu cari. Atau di drive-nya ya. Nah, ini kan ke drive-nya langsung. Ini drive saya untuk membuat form kemarin. Cari formnya ya. Misalnya saya duplikasi, sama sudah mengcopy biasa ya. Ini saya duplikasi di make a copy. Udah tinggal diubah kembali. Udah ada kopiannya nanti. Jadi tinggal diubah kembali, udah punya kopiannya. Kalau ini mau di-sharing, misalnya mau digunakan bersama untuk teman yang lain, cara sharingnya yang agak beda. Jadi sharingnya ada, kemarin saya sudah sempat sharing, jadi ada tiga macam sharing ya. Ada hanya menampilkan aja, Bapak Ibu hanya bisa melihat saja. Ini atau bisa mengedit. Kalau bisa diedit, dari teman kita bisa kopiannya, dia bisa ngedit. Ini kolaborasi namanya. Contoh misalnya saya ingin buat form bersama, teman kita minta cek, kemudian coba tambahkan misalnya. Miring itu edit, dia bisa ngedit nanti gitu. Nah itu udah tingkat lebih gini sih nanti. Nah ini kopiannya mungkin kalau tadi yang saya buat, kopiannya akan muncul. Biasanya di sini muncul judul kopian ya, sorry. Ya ini sorry di atas. Copy of pendaftaran. Nah Bapak Ibu buka, ubah kembali sesuai kebutuhan atau kalau digunakan untuk yang lain. Ini di kopiannya. Nah itu kira-kira. Lanjut Bu. Oke, sudah lanjut ya. Ini Pak Puri Subagan mau tanya langsung katanya Pak. Pak Gusti ya silakan. Pak Gusti silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Dek. Saya ingin bertanya sedikit ya. Saya sudah sering menggunakan Google Form, cuman saya bingungnya ketika misalnya jam 1.2 saya menggunakan Google Form untuk kelas A. Terus jam 4.5 mau ke kelas C. Ya, saya gunakan kirim yang sama, link yang sama, kok disambung gininya itu pesertanya. Mohon petunjuk. Nih, tadi udah didemokan Pak. Sedikit. Jadi kalau kalau masih ini belum diputus linknya ya tetap di sheet yang sama nyambung. Itu dikliknya di mana di? Ya sebentar. Ini kalau mau nampil seperti ini setiap hari berbeda atau pertemuan berbeda, sheetnya berbeda-beda itulah. Kalau Bapak mau gabung sih sebenarnya nggak masalah, cuman kan agak ribet ya. Oke, kita pisahkan misalnya tiap pertemuan satu atau kelas misalnya. Nah ini selesai Bapak pakai. Misalnya untuk pertemuan 1-2 kelas A itu misalnya.
Udah Iya. selesai dipakai, sheet-nya udah ada kan? Iya. Sekarang hapus dulu, unlink dulu. Jadi unlink kemudian delete responnya. Sehingga formnya form kosong sekarang gitu. Baru buatkan sheet baru. Mbak. Oh iya. Berarti kliknya di titik 3 nih gue, di respon ya? Di titik 3 di respon ya. Titik 3. Oh. Putuskan linknya dengan sheet sebelumnya, kemudian delete data-data yang udah tersimpan. Terus Ini kan buat barunya? menyimpan data. Delete dulu, setelah delete baru buat sheet baru. Ini sheet baru. Oh, iya. Ya, nanti muncullah sheet baru. Tinggal isi judul sheetnya apa dan seterusnya. Linknya sama berarti tetap ya? Link absennya sama, tetap kita nggak ubah. Oh, iya. Itu yang saya Sama cari dengan- maksudkan. Ya. Iya. Tetap, Makasih, Pak. cuman sheetnya akan beda ya. Sama dengan Iya, absen makasih, ini Pak. kan sama. Nggih. Sudah Pak? Sampun Nah. semua. Nggih. Oke. Lanjut Pak Dek. Oh ya, ini pengalaman Pak Dek. Kemarin itu kan saya punya respon, padahal udah saya copy, udah mungkin keteledoran kali ya. Saya copy, kemudian sudah saya unlink form, ternyata masih ada 2 kelas yang masih nyambung Pak Dek. Kira-kira apanya yang gininya ya Pak Dek, yang menyebabkan itu? Mungkin terlambat nutup aja dulu. Oh, Ini gitu harus ya. tutup dulu. Ya. Oh, Ini kan mungkin ada yang beberapa masih. Ya. Kayak kemarin kan saya lupa nutup, masih ada teman-teman yang isi absen jadinya. Oh, ya. Oke, Ya, berarti keteledorannya di situ ya. Ya habis make kalau kita udah gini tutup dulu. Jadi setelah itu baru delete. Ini kan Oke. saya atur tinggal ditutup. Oke. Oke, mungkin ada lagi yang mau on mic, silakan. Sudah ya? Ada lagi mungkin? Tanya nggak ada. Ya, silakan. Dengan Bapak siapa? Ya, silakan Pak. Sudiana, Bu. Oh, Pak Sudiana. Nggih, Pak, silakan Pak. Nggih, silakan pertanyaannya. Mohon Pak Kade, ini mumpung pembahasan Ya, halo. banyak. Halo. Saya mohon diulang kembali Pak Dek. Kita nanti mungkin yang pelajari dari awal lagi, karena tadi juga ada yang sudah melihat, tapi karena tidak yang awam sekali juga di Oh, oke. banyak penjelasan di mengenai pembuatan bom yang ketika diacak tidak dengan namanya yang 2 form itu Pak Kadek. Dan nanti mohon linknya di yang agak lama Oh, mempelajari nanti apa artinya kan dulu biar saya pelajari berulang-ulang. Iya. Yang Nanti ada, yang sharing tutorialnya ada beberapa tutorial mungkin yang bagus. Nanti itu yang sharing. Nanti tutorial aja Pak ya. Nanti Bapak mungkin coba pelajari. Saya carikan kemarin ada beberapa yang bagus kayaknya. Oke, ada lagi yang mau on mic? Silahkan. Oh ya, sama-sama. Oke. Bapak Ibu mungkin ada yang mau on mic lagi? Halo, bagaimana Pak Dek? Oke Pak. Mau? Ada lagi? Ha-ha, Nggak, ada? Mungkin Pak Wayan. Nggak ada kayaknya. bisa on mic. Iya Pak. Pak Wayan Darsana mau on mic mungkin? Kayaknya nggak deh Pak Dek. Ya, biasanya rame biasanya. Baik Pak Endar, tadi mungkin di chat room-nya udah disampaikan. Oh ini Pak Dek, ada Pak Astawan dulu nih Pak Dek. Ntar dulu Pak Dek. Oh ya, Pak Astawan. Ya, silakan. Pak Dek, apa ada grup WA khusus belajar Google Form Niki? Soalnya banyak yang belum saya kuasai di Google Form. Oke, nanti kita di gini aja boleh di grup boleh apa yang mana belum dipahami. Ya, atau dikirimin tadi tuh, Pak Dek, tutorial yang beberapa itu, di grup. Tutorial.
sharing. Oke. Siap-siap. Kemarin saya sharing beberapa itu yang bagus-bagus, udah pengembangan lanjut, ada timer, ada sudah di grup kayaknya yang sharing. Oke. Kemudian ngaca apa namanya copy paste dari Excel kalau nggak salah. Ada banyak pengembangan. Nanti kalau tiap ketemukan saya sharing lagi. Boleh Pak, nanti kalau ada diperlukan boleh. Pak De, ini ada katanya izin tanya dari Pak Gede Pase. Ada nggak batasan jumlah orang yang absen katanya? Ini untuk yang di Zoho apa yang di Google Form? Coba jawab dua-duanya deh Pak De. Kalau batasan kayaknya sih kalau di Zoho kayaknya ada di aturan di gininya ya. Yang 500 orang itu ya? Bukan, itu 500 submit. Submit. Kalau ini mungkin di settingannya nanti dicoba. Kalau saya sih jarang membatasi, apalagi kan kita nggak bisa gini ya. Kayak kemarin misalnya ada teman yang kesulitan salah ngisi nama ya, terpaksa kita gitu. Saya jarang membatasi itu aja. Tapi kalau mau dibatasi ya mungkin di timer aja kayaknya. Batasan waktu kapan dia bisa nginput, kapan dia bisa berhenti, ditutup itulah. Ada di timer. Apa Dek? Nih masalah tuh tadi batasan untuk untuk praktik kita lah ya Pak Dek ya. Misalnya saya punya kelas 12 IPA 1 sampai IPA 9 misalnya gitu. Kita kasih batasan waktu kayak Pak Dek bilang tadi, terus kita buat yang apa tadi yang Pak Dek bilang itu kita buat form edit aja ya Pak Dek ya, bisa ya? Diedit aja, kemudian kita masukkan lagi untuk 12 IPA 2, terus sekian menitnya lagi baru kita edit lagi. Itu berarti nggak masalah kan Pak Dek? Yang penting reportnya kita ambil per kelas, bisa kan Pak Dek? Nah, bisa. Manual aja lah apa. Oke, makasih. Kan di HP juga bisa kok dibuka Google Form. Bisa dia. Iya. Tinggal manual aja. Nah, kalau yang di Zoho maksudnya Pak Dek? Kalau di Zoho bisa sama. Oke. Ada lagi mungkin ya? Lanjut Pak Dek, apa yang mau disampaikan tadi? Oke, untuk tutorial mungkin saya coba cari-cari lagi yang gampang misalnya Pak Ibu ikuti. Untuk Google kemarin saya udah sharing banyak pengembangan dari Google Form. Bisa diambil dari Excel, kemudian dikoneksikan dengan Google Sheet ya, kemudian namakan timer dan seterusnya. Tapi untuk tanda tangan coba nanti saya oprek-oprek lagi, mudah-mudahan ada. Kalau tanda tangan saya masih mainnya di Zoho. Kemudian dari Pak Wayan Darsana, ini dari Korwas kita. Ya, ini mungkin target kita di panitia ya, akan mencoba memberikan semacam kesimpulan lah untuk teman-teman. Jadi kita coba memberikan pilihan-pilihan. Nah, nanti kan teman-teman akan ada laporan nanti. Dari laporan ini kita akan bisa lihat kayaknya di SD dia kayaknya cocoknya pakai ini kan. Iya, betul. Kan kita bisa lihat dari perencanaan yang dia buat. Sehingga untuk teman-teman jadi akan kelihatan di sana. Kesimpulan akan kelihatan di sana. Tapi untuk rekomendasi dari hasil diskusi kemarin akan coba membuat usulan akhir untuk teman-teman. Nanti kalau ada masukan-masukan, mohon masukannya juga Pak Wayan Darsana ini. Nanti apa yang mungkin bisa ditambahkan, mohon tambahkan nanti. Oke, rasanya itu dulu. Sudah? Ya, mungkin penutup Pak Dek. Sudah? Oke. Sebentar. Baik Bapak Ibu. Ya, silakan. Oke, Pak Wayan Darsana, terima kasih, nanti usulannya lihat yang kawal sukses. Oh iya. Iya, oke. Makasih Pak Darsana. Aktif sekali Bapaknya mengikuti nggih. Nggih, astengkaren kita coba bisa menghasilkan sesuatu. Yang pasti tadi pagi kayaknya mungkin dari gerakan kita lah, sehingga paling tidak teman-teman dari SMKTI, MGMP SMK dan SMA dari MGMPTI-nya sudah bergerak dan koordinasi ke dinas, dan ide kita untuk membuat LMS mandiri kayaknya sudah ditindaklanjuti. Harapannya itu. Jadi
saya mencoba membuatkan pilihan-pilihan tinggal Bapak Ibu tinggal menyesuaikan mana yang Bapak Ibu mungkin nyaman digunakan, bisa dipahami. Jadi tidak mentok Google Form iseng bisa selesai, tapi yang udah paham mungkin bisa melanjutkan. Oh ini ternyata ada bisa tanda tangan lagi. Iya betul. Kemudian untuk yang lain juga kami akan coba sharing seperti yang kemarin misalnya dari Bu Ika Desi tentang dojo, saya coba dojo kelas, ya dojo kelas dan lain-lain. Pilihan di Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang memilih mana yang Bapak Ibu dirasa gampang, mudah diikuti, nyaman digunakan. Jadi itu yang kami sampaikan. Tadi juga form yang lain banyak kok. Saya kira itu dulu. Terima kasih banyak pada teman-teman, ini diskusinya udah cukup banyak, bahkan berkembang lagi ya, pertanyaan-pertanyaan baru. Banyak PR-nya Pak Ade nih. Ini hari terakhir ya Pak Ade ya? Hari terakhir ya? Belum, Senin masih ada. Oh Senin ya? Oke. Senin masih ada. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi di sini IGI sudah memberikan begitu banyak pilihan, ya. Apakah itu platform, apakah itu ya bentuk-bentuk LMS yang lain yang bisa kita pakai. Nah nanti tetap Bapak Ibu lah yang bisa merasakan mana yang seperti Pak Dek katakan tadi, yang mana kayaknya mudah dikuasai, mana yang kayaknya cocok dengan karakteristik anak-anak, karena semua itu kembali ke pilihan bersumber dari diri sendiri kita sebagai guru, kesiapan kita, dan juga bagaimana kesiapan dari anak didik kita. Jadi menurut saya sesederhana apapun itu, kalau misalnya itu sudah kita manfaatkan untuk anak-anak, pasti hasilnya maksimal. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator Agustina di sini mundur diri. Terima kasih banyak atas atensinya, atas dukungannya. Kita ketemu di lain waktu. Terima kasih. Selamat siang. Ya, silakan.